Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Mastianti. Ini 40418040 akan mempresentasikan tentang seminar proposal bahasa yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa pada Opini dalam Majalah Sekolah An-Naba di SMA Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Yang pertama yakni ada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Dalam latar belakang berisi tentang bahasa merupakan rangkaian bunyi yang mempunyai makna tertentu. Rangkaian bunyi yang bisa dikenal dengan penyebutan kata melambangkan suatu konsep. Bahasa juga alat untuk berpikir dan belajar. Dengan adanya bahasa memungkinkan kita untuk berpikir secara abstrak. Itu menurut Konasi dalam bukunya 2014 halaman 2. Kesalahan berbahasa merupakan kesalahan yang berhubungan dengan unsur kebahasaan yang terjadi karena tulisan tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa baku. Kesalahan berbahasa diketahui karena adanya suatu langkah atau prosedur kerja yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk struktur bahasa. Majalah sekolah merupakan salah satu bentuk karya siswa-siswi untuk meningkatkan sebuah kreativitas serta pengetahuan. Dalam majalah sekolah sebagai kontribusi untuk karya siswa-siswi SMA, karya siswa-siswi sekolah. Dengan begitu, siswa-siswi bisa mengetahui dan mengembangkan karyanya sendiri untuk dapat dipublikasikan dalam bentuk majalah sekolah. Analisis kesalahan berbahasa difokuskan pada kesalahan berbahasa berdasarkan kaidah yang berlaku dalam bahasa itu. Ini menurut Indi Hadi tahun 2011. Adapun kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan PUEB yang disempurnakan, dan ada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang digunakan sebagai standar acuan dalam menentukan suatu bentuk tuturan yang sah. Dalam kesalahan berbahasa yakni tataran sintaksis, morfologi, dan semantik, dalam majalah sekolah An-Naba SMA Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu yakni sebuah karangan opini pada siswa-siswi karya SMA Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Selanjutnya ada fokus penelitian. Pada penelitian analisis kesalahan berbahasa, majalah sekolah An-Naba dalam bentuk opini SMA Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu menghasilkan identifikasi wujud dalam kesalahan dari segi sintaksis, morfologi, dan semantik. Sumber data yang diperoleh dalam bentuk opini karya siswa-siswi SMA Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu dalam majalah sekolah. Selanjutnya yakni ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis jenis kalimat, majalah sekolah An-Naba dalam bentuk opini di SMA Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Yang kedua, bagaimana kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi jenis morfem bebas dan terikat, majalah sekolah An-Naba dalam bentuk opini di SMA Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Yang ketiga, ada bagaimana kesalahan berbahasa dalam bidang semantik jenis makna leksikal dan gramatikal, majalah sekolah An-Naba di SMA Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dan mendeskripsikan kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis pada jenis kalimat dengan jenis kalimat majalah sekolah dalam bentuk opini di SMA Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Yang kedua, mengetahui dan mendeskripsikan kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi pada jenis morfem bebas dan terikat pada majalah sekolah An-Naba dalam bentuk opini di SMA Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Yang ketiga yakni mengetahui dan mendeskripsikan kesalahan berbahasa dalam bidang semantik jenis makna leksikal dan gramatikal, majalah sekolah An-Naba di SMA Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Selanjutnya ada manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yakni yang pertama teoritis, menambah pengetahuan tentang kesalahan berbahasa bidang sintaksis, morfologi, dan semantik.
pada opini siswa-siswi SMA Islam Ta'amil Huda Bumi Ayu pada majalah Sekolah An-Naba, sehingga analisis yang diperlukan dalam pembuatan majalah dan pengajaran menulis. Yang kedua yakni praktis. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan ajar bagi para pembaca. Yang kedua yakni bagi peneliti lain dapat menjadi sebuah pemikiran atau gambaran untuk melanjutkan pada penelitian yang akan datang. Selanjutnya yakni bab 2, landasan teori dan kajian pustaka. Yang pertama yakni pengertian kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa berkaitan erat dengan proses belajar dan mengajar bahasa. Terjadinya kesalahan berbahasa di kalangan siswa yang sedang belajar bahasa. Kesalahan berbahasa merupakan gejala yang inheren, sesuatu yang tidak bisa lepas dengan proses belajar bahasa. Oleh karena itu, untuk memahami proses terjadinya kesalahan berbahasa, terutama pada kalangan siswa yang sedang belajar bahasa, diperlukan konsep-konsep belajar bahasa. Itu menurut Jauharoti Alvin dalam bukunya tahun 2018, halaman 5. Kemudian ada pengertian bidang sintaksis. Menurut Ramlan 1789, halaman 21, dalam Supriyadi 2014 halaman 1 mengemukakan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Menurut Stryker dan Tariga mengatakan bahwa sintaksis adalah telaah mengenai pola-pola yang diperlukan sebagai sarana untuk menghubung-hubungkan kata dan kalimat. Yang pertama yakni ada kedudukan sintaksis dalam ilmu bahasa. Sintaksis adalah salah satu subdisiplin linguistik yang berada dalam wilayah tata bahasa. Yang kedua yakni ada fungsi, kategori, dan peran. Fungsi meliputi subjek dan predikat, objek dan pelengkap, dan keterangan. Sedangkan kategori meliputi kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Selanjutnya yakni peran sintaksis. Yang ketiga ada konsep dasar. Konsep dasar memiliki hakikat frasa, hakikat klausa, dan hakikat kalimat. Yang pertama yakni kalimat. Kalimat merupakan satuan yang langsung digunakan dalam bahasa. Maka para tata bahasawan tradisional biasanya membuat definisi kalimat dengan mengaitkan peranan kalimat itu sebagai alat interaksi dan kelengkapan pesan atau isi yang akan disampaikan. Yang pertama yakni ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya ditemukan dalam satu klausa. Kemudian ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri lebih dari satu klausa. Dalam hal ini berkenaan dengan sifat hubungan klausa di dalam kalimat. Dibedakan adanya kalimat majemuk koordinatif atau kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk subordinatif, yakni kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk kompleks. Kemudian ada pengertian bidang morfologi. Morfologi merupakan suatu cabang linguistik yang mempelajari tentang susunan kata atau pembentukan kata. Itu menurut Ralibi dalam Mulyana tahun 2007 halaman 5. Secara etimologis, istilah morfologi terbagi menjadi dua, yakni ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dengan pertuturan. Itu menurut Haid dalam bukunya tahun 2008 halaman 17. Morfem bebas disebut juga dengan morfem akar, yaitu morfem yang menjadi bentuk dasar dalam pembentukan kata. Selanjutnya yakni morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam pertuturan. Morfem terikat ini biasa disebut juga morfem afiks. Selanjutnya yakni ada proses morfologi. Proses morfologi dikenal juga dengan sebutan proses morfemis atau proses gramatikal. Pengertian dari proses morfologi adalah pembentukan kata dengan afiks. Itu menurut Hair dalam bukunya tahun 2003 halaman 177. Maksud dari penjelasan Hair adalah pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks dalam proses afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, penggabungan atau proses komposisi, serta pemendekan atau proses akrominasi. Menurut Pujo Sudarmo
dalam bukunya tahun 1979 halaman 6-8. Pada dasarnya, proses yang morfologis bahasa Jawa terdiri atas beberapa bentuk dasar, yakni proses afiksasi dan reduplikasi. Kemudian ada pengertian semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu semainein, yang berarti bermakna atau berarti. Kemudian ada Leon dalam Suwandi tahun 2008 halaman 9 menyatakan, semantik pada umumnya diartikan sebagai suatu studi tentang makna. Semantic is generally defined as the study of meaning. Sedangkan menurut Parera dalam bukunya tahun 2004 halaman 42 menyatakan, semantik bermula sebagai pelafalan ia semantiku yang diukir oleh M. Brill dari Prancis, yang merupakan suatu cabang studi linguistik general. Maksudnya, semantik merupakan satu studi dan analisis tentang makna-makna linguistik. Kemudian ada makna leksikal dan makna gramatikal yang meliputi afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Selanjutnya, yang kedua ada penelitian yang relevan. Yang pertama yakni penelitian yang dilakukan oleh Mujid Farihul Amin dan Suyanto tahun 2008 dengan judul Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Penulisan Surat Undangan Original Kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Santi Pratiwi, Tri Utami, dan Ahmad Syaifuddin tahun 2017 dengan judul Penerapan Teknik Koreksi Tidak Langsung untuk Meminimalkan Kesalahan Berbahasa dalam Penyusunan Karya Ilmiah. Yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Isna Zumrotus Solihah, Nadia Mawarjana, dan Miftahul Siddiq pada tahun 2020 dengan judul Kesalahan Berbahasa Tataran Semantik dalam unggahan Instagram @kominfo. Kemudian yang keempat ada penelitian yang dilakukan oleh Randy Aditya tahun 2017 dengan judul Kesalahan Berbahasa dalam Karangan Deskripsi Berbahasa Mandarin, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Yang kelima ada penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Sari, Rizky Joko Nur Cahyo, dan Kartini pada tahun 2019 dengan judul Analisis Kesalahan Berbahasa pada majalah Toga edisi 3 bulan Desember tahun 2018. Yang ketiga yakni ada kerangka berpikir. Adapun konsep pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama yakni menentukan permasalahan penelitian dalam opini kesalahan berbahasa dalam majalah Sekolah Anaba karya SMA Islam Taamil Huda Bumi Ayu. Yang kedua yakni menentukan teori yang digunakan untuk menganalisis kesalahan berbahasa di bidang sintaksis, morfologi, dan semantik dalam opini majalah Sekolah Anaba SMA Islam Taamil Huda Bumi Ayu. Yang ketiga yakni mengumpulkan data dengan metode yang telah ditentukan. Yang keempat menganalisis data yang telah ditentukan pada majalah Sekolah Anaba SMA Islam Taamil Huda Bumi Ayu. Yang kelima membuat simpulan dengan menyimpulkan hasil penelitian yang telah ditemukan di majalah Sekolah Anaba SMA Islam Taamil Huda Bumi Ayu. Selanjutnya yakni bab 3 metode penelitian. Pada jenis penelitian yakni penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Menurut Arikunto tahun 2019 halaman 3, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk kesalahan berbahasa pada opini majalah Sekolah Anaba SMA Islam Taamil Huda Bumi Ayu. Yang kedua ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah opini dalam majalah Sekolah Anaba SMA Islam Taamil Huda Bumi Ayu, yakni suatu tempat bagi siswa-siswi untuk menerbitkan karyanya pada majalah sekolah yang terbit pada tahun 2020. Yang ketiga yakni ada objek penelitian. Objek dalam penelitian opini karya siswa-siswi SMA Taamil Huda Bumi Ayu yang terdapat di majalah Sekolah Anaba. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik deskriptif. Kemudian kelima ada teknik keabsahan data. Pada keabsahan data menggunakan teori yang membandingkan satu sama lain guna mendapatkan data yang sah dalam penelitian. Yang keenam yakni teknik analisis data. Analisis data adalah mengolah sumber data menjadi suatu informasi. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan diidentifikasi, ditafsirkan, disimpulkan, dan dibuat bentuk deskripsi sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.